Kenapa milih bisnis ini? Bisnis properti adalah bisnis yang paling bisa bikin orang cepat kaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di IMP. Salah ya? IPM. Kok IPM? IMP, Infinity Muslimpreneur Podcast. Ya, kali ini kita mau ngobrol sama ketuanya langsung. Nah, spesial banget ini. Beliau ini orang sibuk. Saking sibuknya, baru kali ini beliau punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di podcastnya IMP. Gimana kabarnya Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Sehat ya? Tolong ngobrolnya deket-deket. Ya. Alhamdulillah sehat. Jangan keenakan jadi bos dong. Senderan gitu dong. Ya. Ini jadi nggak boleh senderan ya? Iya dong. Iya. Ini beliau adalah seorang ketua dari IMP, Infinity Muslimpreneur. Bisnisnya beliau apa nanti kita akan ngobrolin, dan ada yang spesial juga dari beliau. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Tetap di channel IMP. Bisa ya bunyi? Podcast. Iya. Gitu ya. Namanya adalah Kang Adit, itu nama bekennya. Nama panggilan. Nama aslinya tuh Al Ishaq. Al Ishaq. Al Ishaq. Pakai Queen. Al Ishaq. Pakai. Iya. Oh, berarti kol-kolah dia ya, kol-kolah dia hurufnya. Oke, Kang Adit. Ini ngomongin bisnisnya apa sekarang? Kalau bisnis itu secara bisnis modelnya itu saya add value. Add value. Oke, add value di bidang properti. Jadi yang tadinya itu tanah luas, itu kan orang kadang nggak sanggup beli tanah luas-luas, nanti kita bikin kecil-kecil covernya lalu kita jual. Oke, jadi memudahkan orang untuk memiliki aset. Iya, betul. Dengan harga yang terjangkau. Betul. Makanya dibagi kecil-kecil. Iya. Suka berbagi ya memang ya Anda ya. Luar biasa. Ya, jadi ada satu yang menarik ya buat teman-teman IMP Podcast juga yang nyimak video kali ini. Tanyain dong omsetnya berapa gitu. Nanti kan. Dong, nanti. Tenang. Ini ketua memang rada congkak ya. Ini, tapi yang spesial adalah beliau ini itu banyak orang tuh bicara bisnis itu pasti bicara latar belakang pendidikan juga, ya kan? Apalagi beliau ini bisnis yang secara omset udah luar biasa, ya kan? Omsetnya tuh udah miliaran ya. Alhamdulillah. Iya kan, miliaran ya. Nanti kita bakal kulik berapa omsetnya. Tapi yang menarik adalah beliau ini TK aja nggak lulus, teman-teman. Wow, gitu. Harusnya dikasih efek gitu habis itu. Ya kan? Kok bisa gitu loh, ya kan? Kita mau tanya-tanya dulu ngebahas soal itu. Beneran nggak sih katanya TK nggak lulus? Beneran nggak sih Kang Adit? Jadi alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar ya. Benar itu. Jadi terkonfirmasi. Infonya valid. Berarti itu bukan hoax ya? Bukan, infonya valid. Jadi dulu waktu saya kecil itu disekolahkan sama orang tua saya, itu dimasukkan ke TK. Dimasukkan ke TK. Itu di mana? Di Lampung, di tempat tinggal saya dulu. Oke, asli Lampung berarti. Ya, tinggal saya di Lampung. Lahir di Lampung, kemudian besar juga di Lampung. Ya, sekolah mulai masuk sekolah itu TK tahun 90. Oke. Tahun 90 didaftarkan TK, berjalan 3 bulan, itu ternyata diminta bayaran sama pihak sekolah. Iya, pihak sekolah. Dan orang tua saya enggak. Lo emang ketika masuk itu orang tua nggak tahu kalau itu bayar? Nggak tahu kalau itu bayar, karena sekolah orang tua dulu kan nggak bayar, sekolah rakyat kan. SR ya dulu orang tua. Ya. Itu nggak bayar, makanya saya disekolahkan. Oh, ini ada sekolah, dikira gratis ya, enak-enak aja. Jadi masuk 3 bulan ditagih. 3 bulan ditagih, nggak bisa bayar. Tagihannya waktu itu uang pendaftaran sama uang bulan 3 bulan tuh 18.000.
18.000 pada saat itu aja nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Karena 18.000 pada saat itu harus jual 2 ekor kambing. Pada saat itu di Lampung 18.000 itu bisa 2 ekor kambing. Iya, 2 ekor kambing. Oke. Dan itu daripada kambing itu dijual untuk bayar sekolah, ya saya ngalahin. Nggak mungkin kan untuk bela-belain sekolah terus kita nggak punya kambing, ya lebih baik punya kambing tapi nggak sekolah. Oke. Menarik ini ya. Iya. Lebih baik punya kambing daripada sekolah. Iya. Orang biasanya kan bela-belain sekolah. Iya. Ternyata kambing lebih berharga daripada manusia. Iya, itu saya. Iya. Baru kali ini tim siaran kita ikut ketawa. Ini tapi saya bingung ya, ini kenapa jadi ketawa kita ya? Padahal ini kan kisah sedih ya. Dulu kan orang tua saya itu punya kambing beberapa lah. Oh, peternak. Ya, tani dan juga piara kambing. Paling ya punya 4 atau 6 ekor. Nah, kalau butuh uang kan ya dikurangi kambingnya. Nah, itu butuh uang 18.000 harus jual 2 ekor kambing pada saat itu. Oke. 18.000 tahun 90 kan banyak. Iya, betul juga sih. Tahun segitu. Ya kan? Saya juga nggak ngerti sih tahun segitu. Aku aja nggak nangis. Oke, jadi sampai akhirnya nggak lanjut lagi sekolah. Nggak lanjut lagi sekolah. Jadi saya bantuin orang tua berladang. Oke. Berladang, tanam namanya tanam padi, tapi sawahnya bukan sawah yang ada irigasinya, enggak. Jadi sawah padah, begitu ada hujan ya kita tanam, kalau kemarau enggak kita tanam. Oke, itu sampai dewasa. Sampai dewasa. Sama sekali nggak makan kursi sekolah. Enggak. Sekolah itu madrasah diniyah dan itu masuknya itu dari habis maghrib sampai menjelang isya. Berarti itu belajar agama. Oke, malam hari ya? Ya. Dan itu nggak ada ininya, ijazahnya nggak ada dong. Ijazah dari mana? Iya. Berarti sampai hari ini nggak punya ijazah sekolah sama sekali? Nggak ada. Luar biasa. Ini satu hal yang luar biasa ya. Kalau orang biasanya lulusan SD, lulusan SMP, jadi pengusaha sukses. Ini TK aja nggak lulus. Kalau belajar nulisnya itu ya mulai dari kecil itu teman-teman kan ada yang sekolah. Jadi setiap pulang sekolah kan main nih. Dibawa bukunya aja. Saya suruh nyalin. Oh ini A, ini B, ini 1 misalnya, ini tambah 1 kenapa bisa jadi 2, ini begini. Itu dijelasin. Jadi belajar sama teman-teman. Iya, sama teman-teman kan ada nanti misalnya habis asar itu pada ke masjid kan gitu. Pada bak buku mereka ngajarin aku. Oke. Gitu. Jadi sekolahnya sekolah kehidupan ya. Luar biasa. Tapi pada saat itu apa yang dirasain? Maksudnya malu kah atau enggak ya? Malah seneng. Kok gitu? Seneng aja ya kan, karena beberapa teman saya yang sekolah saya ajakin, ih ngapain sekolah, mendingan main ayo sama aku, ikut. Jadi nggak sekolah. Ada beberapa teman yang gitu. Jadi efek mempengaruhi itu sudah dimiliki alamiah dari kecil ya, bakat sekalinya itu ya. Oke, Kang Adit, kita ngobrol-ngobrol tertinggalan itu, tapi itu ya jadi hal yang menarik ya. Kalau nggak lulus TK aja bisa jadi pengusaha sukses, harusnya yang lulus sarjana harusnya lebih bisa sukses ya gitu ya. Pasti lebih bisa. Lebih bisa ya. Pasti lebih bisa. Tapi pelajaran apa yang didapat ketika proses itu? Ketika dari kecil, maksudnya nggak sekolah secara formal gitu, tapi kan tetap belajarnya tetap berjalan gitu. Apa yang dirasain saat itu sampai membawa kepada titik perjuangan hari ini? Pengalaman yang membuat saya tegar sebenarnya. Pengalaman hari ke hari, waktu ke waktu, kemudian dari kasus per kasus itu bagaimana cara saya menyelesaikan masalah, bagaimana cara saya dapat masalah. Itu yang cara saya cari masalah. Iya, cara saya cari masalah. Oke. Sampai dengan bagaimana cara saya mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Oke. Jadi belajar dari kehidupan. Iya, belajar dari langsung. kehidupan. Dan itu aktivitasnya akhirnya full berladang atau berladang itu sampai
Saya umur 12 tahun. Jadi bantu orang tua itu sampai saya umur 12 tahun. Karena sudah orang tua saya merasa saya sudah dewasa, saya disuruh pergi. Disuruh merantau? Iya, disuruh merantau. Kenapa? Kayak yang pertama, orang tua saya sudah nggak sanggup lagi kasih makan kan. Oke. Luar biasa. Itu sedih sebenarnya. Antum nggak sedih pada saat diusir itu? Ya pada saat itu ya sedih. Jadi almarhum ibu saya itu, kamu lebih baik cari kehidupan di luar. Nanti kamu balik ke rumah kalau kamu sudah punya uang. Kalau kamu sudah bisa cari uang sendiri. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Udah diarahkan seperti itu. Iya. Itu berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. Yang adik, kakak saya pertama perempuan sudah menikah waktu itu. Terus kemudian kakak saya yang kedua laki-laki juga sudah menikah waktu itu. Dan itu udah nggak di rumah juga. Mereka sudah merantau ke mana-mana. Iya. Akhirnya pertama kali merantau kemana? Pertama kali merantau ke Jakarta. Ke Jakarta. Umur 12 tahun? Umur 12 tahun. Sendiri? Iya. Kok bisa? Awalnya kan ya saya cuman bawa baju dibungkus pakai kompek kalau orang sini ngomong, kresek warna hitam ya itu. Terus kemudian ke terminal. Jadi ke terminal, tapi bukan terminal bus. Oke. Ini ke terminal mobil-mobil angkutan barang. Jadi ke ekspedisi barang. Jadi di situ ditanyain, kamu anaknya siapa? Anaknya itu rumahku di sana jauh dari sini. Memang jauh. Waktu itu saya jalan kaki itu ada ya sekitar 5 kilo 10 kilo lah. Baru sampai ke terminal. Ya kan? Terus kamu mau ngapain? Jangan cari kerja. Emang bisa kerja? Bisa sudah. Pokoknya bisa aja. Ya, pokoknya berani aja ya. Dan memang itu mental udah kebentuk ya. Iya. Luar biasa. Akhirnya kerja pertama kali sudah kuat ngangkat ban mobil truk beserta pelek-peleknya. Sudah bisa ganti ban mobil truk. Umur 12 tahun. Bayangin. Luar biasa. Kerjaan pertama apa pada saat itu? Kerjaan pertama ya ikut mobil. Jadi nanti ikut mobil Puso kan, ambil barang, ambil ke Palembang, ambil semangka, ambil duku, ambil buah-buahan, bawa ke Bogor. Nah di situ kan mulai ada pengalaman, tapi ya namanya dunia begitu kan, ya pengalamannya pasti buruk-buruk lah. Iya. Terus akhirnya umur berapa akhirnya kembali ke rumah? Ke orang tua itu tahun 99. Berapa tahun setelah merantau? 99 sih, umur 12 tahun. Iya 2-3 tahun lah. 2-3 tahun itu nggak pernah pulang sama sekali? Nggak pernah pulang. Nah 99 pulang. Di rumah pun nggak lama, paling 2 minggu, habis itu pergi lagi. Karena waktu itu cuma ngasih orang tua uang, ya kan, untuk biaya hidup. Terus saya pergi lagi. Pergi ke Pekanbaru. Waktu itu saya ajak teman saya 2. Hebat ya. Sudah mulai ngajak ya? sudah bisa mulai ngajak. Ya udah itu usia sudah 15-16 tahun lah. Oke. Udah mulai ngajak teman-teman yang lain kerja juga ya? Iya. Oke. Jadi yang dirasa ototnya sudah terbentuk. Dan memang kita saat itu kerja fisik? Fisik. Kerja fisik. Di buka lahan baru. Terus kemudian waktu itu hutan Sumatera itu masih banyak. Jadi kita buka lahan tuh masih hutan. Kita ya babat alas lah ya. Babat alas. Tahun berapa ke Balikpapan? Tahun ke Balikpapan itu 2019. Kenapa memilih Balikpapan akhirnya? Karena saya searching kota layak huni. Karena di mana-mana kota itu saya nggak layak huni. Oh berarti udah keliling-keliling ya? Udah keliling ke banyak kota ya? Ke banyak kota. Oke, akhirnya memutuskan ke Balikpapan dari berbekal informasi itu doang. Iya. Dan nggak punya keluarga, nggak punya.
Oke. Pertama kali ke Balikpapan sama siapa berarti? Di sini ada teman. Oke. Teman itu yang sekarang sirkah sama saya. Satu perusahaan. Satu perusahaan ya, satu usaha sekarang. Ke Balikpapan 2019. Berarti baru 4 tahun. Ya, baru 4 tahun. Tapi bisnisnya udah melesat. Kok bisa? Karena sudah ada bekal sebelumnya. Apa bekal yang paling dirasa Kang Adit itu jadi modal utama di perjalanan bisnis kali ini? Yang jelas itu bekal yang paling utama itu bekal akidah, Kang. Oke. Bekal akidah untuk menjalani bisnis kami itu supaya tidak keluar dari jalur-jalur yang diharamkan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Layak dia jadi ketua IPM ya. IMP. Salah terus. Singkatannya sama. Bisnis keberapa yang kali ini Kang Adit? Ini sih bisnis yang pertama. Yang pertama ya? Yang pertama. Berarti sebelum-sebelumnya nggak pernah bisnis sebelumnya? Dulu belum pernah bisnis, tapi bekerja, tapi dengan dengan model yang sama. Sama sekarang bisnis modelnya sama. Oke, berarti punya ilmunya lah ya. Ya. Minimal punya ilmunya, kenapa milih bisnis yang ini pun karena punya basic itu. Iya. Dan lu pernah kerja di satu tempat? Iya. Di Balikpapan juga? Dulu kerja kan masih di Pekanbaru. Oh, masih di Pekanbaru. Oke, Pekanbaru bisnis yang apa? Kerja di skup bidang yang sama. Oke. Kenapa milih bisnis ini? Bisnis properti adalah bisnis yang paling bisa bikin orang cepat kaya. Itu. Dari mana itu ininya? Karena dari penelitian baik dari pengalaman pribadi ataupun saya baca-baca buku itu properti yang paling bisa bikin orang cepat kaya. Cepat ya. Cepat. Makanya antum cepat kaya. Cepat. Luar biasa. Songongnya dapat. Oke, ini menarik nih teman-teman. Jadi ternyata nggak juga melulu soal latar belakang pendidikan bahwa kesuksesan itu bisa diraih gitu. Ternyata asal orang tuh mau berjuang. Karena yang saya lihat dari Kang Adit adalah dia tuh pantang menyerah banget gitu. Dia terus berkreasi, terus belajar sampai akhirnya bisa ke titik yang sekarang. Nah, Kang Adit, kita ngomongin tentang bisnis coupling nih ya, bisnis properti khususnya juga. Apa sih yang paling menantang di bisnis yang dijalanin sekarang? Yang paling menantang adalah visibility study. Jadi kita kan harus journey bisnis tuh. Jadi itu kan kompleks banget di situ tantangannya. Kita harus berhadapan langsung dengan lingkungan. Iya. Kita harus tahu demografinya seperti apa. Terus kemudian kita harus tahu lifestyle orang saat itu seperti apa. Nah, di situ tantangan paling berat. Paling beratnya di situ ya. Dan kalau sudah jalan sudah enak. Oke. Artinya butuh data informasi yang cukup akurat untuk menjalankan hal itu. Iya. Iya. Sepakat juga sih, memang hari ini nggak bisa bisnis modal nekat ya. Iya, nggak bisa. Hari ini tuh harus bisnis modal data dan modal ilmu kan gitu. Nah, ada nggak sih titik ketika ngejalanin bisnis ini tuh ada titik yang menantang buat yang Kang Adit alami nggak sih? Bisnis yang menantang itu pengalaman yang paling menantang. Boleh. Maksudnya? Boleh. Cerita perjalanan atau baik bisnis maupun sebelum bisnis yang menurut Kang Adit ini saya butuh struggle banget nih di sini, butuh perjuangan banget nih. Ada momen itu nggak? Belum ya? Wih, luar biasa ini. Maksudnya karena gini, Kang, mulai dari awal ketika kita mau buka coupling di satu daerah itu saya sudah data dulu. Jadi mulai dari bisnis model yang akan nanti saya lakukan seperti apa, terus kemudian marketnya itu siapa, terus cara jualnya bagaimana, harganya berapa, terus keuntungannya berapa, sampai dengan butuh modalnya berapa, itu sudah saya hitung dari awal dulu sebelum kita eksekusi lahan. Iya. Artinya sudah dengan preparation yang sangat baik ya. Iya. Dari mana ilmunya kayak gitu? Itu belajar.
yang paling utama belajar di mana pada saat itu? Belajar, kan ke sekolah. Iya kan bisa dari pengalaman teman-teman, bisa dari ikut-ikut seminar, workshop. Dulu saya sampai ikut di workshopnya Mardigu, terus kemudian workshopnya banyak Coach Tom, terus kemudian ya yang orang-orang begitulah. Oke, artinya betul-betul ilmu itu diterapkan. Ya. Ya. Jadi bisa dibilang secara resiko minim ya, karena dengan persiapan yang begitu begitu luar biasa, ibaratnya di prepare dari mulai hulu ke hilirnya. Nah makanya sekarang itu saya agak geli kalau misalnya ada UMKM atau pebisnis pemula itu yang gagal, yang katanya gagal. Itu saya agak geli karena mungkin proses di awal itu dia nggak lengkap. Bisa jadi mereka bisnis hanya sekedar modal semangat. Iya, modal semangat, modal punya kantong. Iya, punya duit, punya modal. Bikin kafe, sewa gedung, buka kafe, tapi tidak tahu roadmap bisnisnya. Oke. Dan itu penting banget untuk para pebisnis ya. Harus punya ilmunya tuh. Nyiapin bisnis itu bukan sekedar modal, bukan sekedar berani, tapi juga harus paham bisnis modelnya seperti apa, marketnya siapa, cara menjangkau marketnya kayak gimana. Supaya nggak boncos. Makanya di IPM ini kita lagi persiapkan untuk itu. Jadi nanti kita sediakan training, terus kemudian seminar-seminar mengenai persiapan bisnis dan sampai mentoring bisnis sampai dengan berhasil. Wih, keren banget nih ketua kita nih. Jadi IPM tuh punya program-program kelas-kelas yang memang difungsikan untuk mempersiapkan teman-teman ya, yang mau berbisnis atau yang mungkin sudah berbisnis hari ini dan butuh mengupgrade diri. Jadi kalau misalnya mau memulai bisnis, jangan dulu. Ikut ini dulu. Oke. Kalau mau bisnis. Nanti ada lagi kelas advance-nya. Jadi kelas kelanjutannya. Orang yang sudah bisnis itu biasanya stagnan. Sudah merasa di level aman. Nanti IPM bedah lagi supaya dia bisa skill up. Menarik nih. Ya, menarik banget nih teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen tahu, silakan cari tahu atau hubungin Pak Ketua ya. Nah, ada ya, nggak perlu ketuanya. Nggak perlu ya. Saya kan sibuk. Oh iya. Ketua sibuk. Nanti bisa menghubungi wakilnya ya. Siapa wakilnya? Oke, Kang Adit. Ngomong-ngomong soal bisnis, tadi perjalanan bisnis udah kita ngomong. Berarti kan struggle-nya Kang Adit nih bisa dibilang struggle ketika proses kehidupannya ya. Artinya sebelum ke bisnisnya. Itu yang kayaknya ngebentuk Kang Adit, jadinya akhirnya bermental juang, lalu lebih memprepare segala sesuatu gitu ya. Karena bermula dari keterbatasan juga pastinya ya. Bermula dari keterbatasan juga. Nah, ngomongin, jadi tak ceritain ya, dulu saya SMS itu tulisannya jelek. SMS tulisannya jelek, jadi nggak jelas. Jadi nggak jelas, sampai dikomplain sama teman-teman saya, ini kamu nulis apa sih? Nah, baru itu saya perbaiki tulisan saya. Oke. SMS tulisan jelek. SMS itu kan ngetik ya? Iya, ngetik. Tapi ngetik aja jelek ya? Iya. Misalnya tulis ada, tapi AAD. Oke. Saking dulu nggak tahu ya. Kata teman-teman sampai, kamu SMS aja tulisannya bisa jelek gitu. Oke, kita mau bahas sisi yang lain nih. Kita ngomongin tentang pengusaha muslim yang namanya ini ketua pengusaha muslim Infinity Muslimpreneur. Apa insight yang menjadikan antum hari ini, Kang Adit ini menerapkan termasuk tadi nilai-nilai akidah ke dalam bisnis? Jadi memang di akidah itu kita bawa ke bisnisnya, itu kita terapkan sekarang syirkah. Oke. Muamalah syirkah. Kami syirkah itu bertiga, saya,
ada satu lagi Mas Taufik, ada satu lagi Pak Fahrudin. Oke, bertiga ya Sirkah. Bertiga Sirkah. Kenapa kita harus bertiga? Kenapa kita harus bersirkah? Karena jika kalian, ada ayatnya, jika kalian bersirkah itu maka Allah yang akan menjadi saksinya. Namun jika kalian salah satu berkhianat maka Allah akan keluar dari situ. Jadi ketika kita bersirkah sudah pasti backing kita Allah. Jadi kita nggak takut rugi. Itu yang keren. Selama ini orang bisnis itu pengen punya backingan orang kuat. Iya. Iya kan? Nah ini ngapain harus di backing orang kuat kalau kita bisa di backing sama yang maha kuat? Iya, betul. Oke. Berapa lama? Berarti dari awal itu udah langsung Sirkah? Iya, dari 2019 sampai sekarang kita bersirkah. Oke. Dari perjalanan ini ngelihat apa sih yang menjadikan salah satunya menerapkan syariat dalam bisnis itu apa sih poin lebihnya? Karena beda Kang. Sirkah dan kerjasama itu beda. Kalau kerjasama itu padahal kan kurang lebih, maksudnya secara umum gitu, orang menilainya tuh pendengaran kan, iya, ya kan sama aja gitu. Kamu juga kerjasama gitu. Join ibaratnya, tapi join beda. bisnis. Bedanya apa tuh? Kalau kerjasama itu orientasinya ke azas manfaat aja. Jadi manfaat, kalau ada keuntungan ya untung di situ, manfaat berarti kan kalau ada kerugian ya berarti tidak manfaat. Ya kan? Tapi kalau bukannya Sirkah juga seperti itu? Enggak, beda. Bedanya coba kita kulik nih teman-teman. Kalau Sirkah itu ada keberkahan. Kita untung ataupun rugi pasti kita dapat keberkahan. Sekalipun rugi berkah, apalagi untung. Apalagi untung banget. Apalagi untung banget. Iya. Dan itu yang menjadi ciri khas berarti ya, menjadi kekhasannya. Karena ya juga, ya benar juga sih, orang kalau dapatnya banyak tapi nggak berkah, ya buat apa? Oh iya. Semua udah tertakar kok ya. Lebih baik banyak dan berkah daripada banyak nggak berkah. Iya, apalagi sedikit nggak berkah. Iya. Artinya bahwa Sirkah akhirnya beda banget dengan kerjasama pada umumnya yang hanya sekedar berlandaskan asas manfaat. Tapi di Sirkah kita yang paling utama mencari keberkahan. Tapi kan apa poin lebihnya lagi selain itu? Poin lebihnya adalah kita menerapkan apa yang Allah ajarkan. Apa yang Allah perintahkan. Ya, apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah ajarkan kita terapkan. Ya maksudnya kita begitu itu sudah ada petunjuknya dari Rasulullah. Sudah ada tuntunannya ya. Artinya dan sebenarnya di Islam itu sekeren itu ya. Bahkan sampai urusan kepada bisnis aja itu di Islam tuh diatur. Apa yang paling bikin antum ngerasa bangga atau ngerasa bahwa saya berislam dalam berbisnis ini luar biasa? Yang pertama bangga itu saya bisa menjadi seorang pengusaha muslim pejuang. Pejuang ya. Pejuang apa? Pejuang Islam kafah. Maksudnya gimana? Coba kita jabarin. Sekarang gini, kita kalau kita tidak sedang berada, kalau kita tidak sedang berjuang untuk Islam, berarti kita sedang berjuang selain Islam. Wah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Oke, Kang Adit. Ini artinya menjadi semangat, artinya salah satu semangat bisnis antum adalah menjadi pengusaha pejuang. Nah, termasuk di IMP, ya kan, Infinity Muslim Planner. Apa visi misi IMP sendiri, Kang Adit? Visi misi IMP sendiri itu lil istiqna fil hayatil Islamnya. Berat. Melanjutkan kehidupan Islam. Berarti tugas IMP adalah bagaimana melahirkan generasi pejuang-pejuang yang siap berjuang untuk Islam. Jadi kalau jadi anggota IMP tidak berjuang untuk Islam, buat apa gitu?
Makanya harus belajar ya. Harus belajar supaya bisnisnya tuh tumbuh dan berkembang, bisnisnya taat pada syariat dan memberikan manfaat buat agamanya. Keren banget ya ini ketua ya. Layak jadi ketua ini. Ada pesan-pesan nggak buat para pebisnis atau mungkin ada spirit motivasi buat teman-teman yang hari ini sedang berbisnis atau mau mulai berbisnis? Bagi teman-teman yang mau mulai berbisnis, stop dulu. Jangan bisnis dulu. Ikut dulu IMP. Wih, iklan ini jadinya ya. Bukan sih Kang. Jadi gini, kita kan nggak mau mereka itu trial and error. Mereka mencoba dan gagal, itu kan ngabisin modal aja. Iya, betul. Tapi kalau di IMP itu sebelum mereka gagal itu kita sudah wanti-wanti. Kita sudah bilang, oh ini kamu salah jalannya, harusnya ke sini. Dan belajar langsung dengan praktisi ya. Betul. Cakep. Jadi kalau buat kalian yang belum berbisnis, stop dulu berbisnis. Jangan dulu berbisnis. Gabung dulu sama IMP ya. Oke. Buat yang udah berbisnis. Kalau yang sudah berbisnis, ikut IMP, nanti kita kasih kelas lanjutan bisnis. Wih, mantap. Keren. Oke, Kang Adit, terima kasih banyak sekali lagi sudah main-main di podcastnya kita. Sama-sama, Kang. Jadi mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi seputar bisnis, ilmu bisnis. Nah, kita belum ngomongin soal ilmu bisnis ya. Nah, Kang Adit ini spesialis banget tadi ngomongin bisnis roadmap-nya dan segala macam. Beliau ahli nih. Nah, nanti kita bakal kulik sebenarnya teman-teman tuh bisnisnya apa, bisnis roadmap-nya seperti apa, bakal kita kulik bareng Kang Adit. Ya. Pastinya tetap di IMP Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.